Selamat datang di CD Life Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di hari ke-21. Sudah 3 minggu. Saya sungguh terkagum dengan tekad Anda. Selamat datang di CD ke-21. Kita akan belajar prinsip yang paling dahsyat dalam menuju kebebasan secara keuangan. Tahukah Anda, statistik menunjukkan bahwa ketika orang umur 65 tahun dan diikuti dari umur 35 tahun, ternyata 54% pada waktu dia umur 65 tahun, dia bangkrut atau tergantung kepada pemerintah atau tergantung kepada orang yang lain. 36% mati terlebih dahulu sebelum dia mencapai umur 65 tahun, 5% masih bekerja, terpaksa harus bekerja, hanya 4% yang financially independent, dan hanya 1% yang kaya raya. Ketika 95% orang masih struggle tentang keuangannya, entah 5% masih bekerja, 36% mati, 54% bangkrut tadi, hanya ada 5% yang financial independent plus kaya raya. Ketika saya fokus belajar bagaimana menjadi kaya, saya baca begitu banyaknya buku, saya datang di begitu banyaknya seminar, saya dengarkan begitu banyaknya CD. Satu hal yang paling basic untuk merubah nasib orang secara keuangan ada di satu hukum alam, yaitu yang namanya energi. Seperti semua energi, secara hukum fisika, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi diukur dengan satu yang namanya gelombang. Dengan sifat-sifat hukum alam seperti ini, pikiran kita adalah gelombang. Sama persis, tidak bisa dimusnahkan ataupun tidak bisa diciptakan, dia hanya berubah bentuk. Ketika kita sudah mengeluarkan energi dari tubuh kita, kemudian dirubah menjadi pikiran kita, pikiran ini akan berubah menjadi bentuk. Satu prinsip yang sangat-sangat dahsyat dalam menuju ke arah dunia keuangan, yaitu satu, apapun yang bisa kita pikirkan cukup dominan dan kita bisa rasakan kebenarannya di dalam hati, maka kita bisa pegang di tangan kita. Kita di sini sudah belajar prinsip-prinsip berpikir, life revolution, dan belajar bagaimana mengelola emosi. Saya yakin kita juga bisa pegang apa yang kita inginkan secara keuangan. Kemudian menindaklanjutin hukum energi ini tadi, bahwa hukum gelombang sesuatu hal naik dan turun. Kalau dengan pertanyaan seperti ini, banyak orang bertanya, kalau begitu apakah semua orang miskin akhirnya naik dari miskin menjadi kaya? Kemudian orang kaya apakah semua jadi miskin? Jawabannya tidak. Ada orang miskin mempunyai gelombang yang berbeda, energinya mereka berbeda dengan orang yang sangat kaya. Betul, ada orang miskin jadi kaya, ada orang yang kaya akhirnya jadi miskin. Tapi secara rata-rata, begitu banyaknya orang yang miskin, bablas miskin. Ada juga orang yang lahir kaya, bahkan mati lebih kaya lagi. Mereka mempunyai gelombang yang berbeda. Ketika orang yang miskin, mereka gelombangnya bisa jadi satu hari. Hari ini makan 3 kali, besok makan 2 kali, besok makan 5 kali. Besok tidak makan, besok makan 3 kali lagi, dan seperti itu naik dan turun. Kemudian gelombang orang kaya, mungkin hari ini adalah 1 juta US penghasilannya dia, besok penghasilannya dia 5 juta US, mungkin turun, luput, minus 1 juta US, tapi besoknya plus 8 juta US, dan gelombangnya bisa naik dan turun, tetapi beda gelombang dengan orang yang miskin. Pertanyaan yang paling tepat, bagaimana kita bisa pindah gelombang menuju ke arah financial freedom? Dari orang yang miskin jadi kaya atau orang yang kaya menjadi kaya sekali? Jawabannya sederhana. 1, kita harus bergaul dengan orang-orang yang sudah berada di sana. Dikatakan oleh banyak orang, bergaulah dengan big boys, dengan orang-orang yang sudah sukses. Karena memenuhi ilmu di CD yang pertama, bahwa kalau Anda kepingin sukses, Anda harus belajar terhadap orang-orang yang sudah terbukti.
dan metode-metode yang sudah terbukti untuk mencapai ke arah yang Anda inginkan. Sama persis dalam kategori financial revolution, memenuhi hukum gelombang ini tadi. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sudah berada di sana, kita akan menjadi salah satu orang di sana. Dikatakan oleh Jim Rohn, gurunya Anthony Robbins, bahwa kau adalah rata-rata dari kelima orang yang paling sering bergaul denganmu. Ketika saya pernah ikut satu seminar dan diminta untuk menulis 5 orang yang paling saya sering bergaul, kemudian kira-kira plus minus income-nya berapa, Anda juga boleh lakukan. Tulis 5 orang yang paling dekat dengan Anda, yang paling sering bergaul. Mungkin istri Anda, mungkin atasan Anda, mungkin anak Anda. Hitung plus minus angkanya berapa. Silakan lakukan sekarang juga. Tulis, keluarkan buku sukses Anda. Tulis 5 orang yang paling dekat Anda, yang paling sering bergaul dengan Anda. Siapa dia? Dan di sebelah kanan tolong ditulis kira-kira berapa income-nya mereka. Kira-kira saja. Bulatkan ke angka juta terdekat. Kemudian di jumlah kelima tadi, di total dan dibagi 5. Silakan lakukan. Lakukan sekarang juga. Lihat angkanya dari 5 teman yang terdekat Anda, yang paling sering menghabiskan waktu dengan Anda, kemudian Anda jumlah, kemudian dibagi 5, plus minus itulah penghasilan Anda. Mengejutkan? Ketika saya melakukan hal yang sama, saya juga sangat terkejut. Kemudian saya putuskan bahwa saya harus bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih dahsyat dibanding saya. Ketika 5 tahun berlalu, hidup saya secara keuangan bumi dan langit berubah. Saya tahu bahwa orang-orang terdekat saya 4 sudah berubah total. Yang 1 tetap karena beliau adalah istri saya sendiri. Yang pasti istri saya sendiri juga income-nya meningkat secara dahsyat. Ini sesuai dengan hukum alam. Ketika kita gelombang yang kuat, dia mempengaruhi gelombang yang lemah. Gelombang yang tinggi ketemu dengan gelombang yang rendah, mereka saling mempengaruhi. Kalau gelombang tingginya penuh intensitas, gelombang kecilnya bisa ikut ngangkat menjadi gelombang yang tinggi. Dikatakan oleh Mike Murdock, penulis Leadership Secret, bayarlah berapapun untuk tetap berada dekat orang-orang yang luar biasa. Saran yang luar biasa, saran yang sangat dahsyat. Dikatakan oleh Lombardi, kepala pelatih Green Bay, pemenang 6 gelar divisi, 5 kejuaraan NFL, dan 2 Super Bowl. Keyakinan itu menular, demikian juga ketidakyakinan. Ketika kita mulai bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih dahsyat, keyakinan kita berubah, pengetahuan kita berubah, semangat kita berubah, cara pandang kita berubah, akses kita terhadap jaringan yang bisa kita manfaatkan juga berubah. Hasilnya nasib kita secara keuangan berubah. Jadi jurus pertama untuk pindah gelombang, dari gelombang orang biasa menjadi orang kaya, dari kaya menjadi kaya sekali, adalah bergaulah dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding Anda, yang sudah berada di tempat yang Anda impikan. Kemudian berikutnya, jurus kedua untuk pindah gelombang, yaitu kita pelajarin ilmunya, cara berpikirnya, cara merasakan sesuatu hal, cara ambil keputusan mereka, belief systemnya, apa yang mereka bayangkan. Ketika kita modeling atau kita belajar seperti yang diajarkan di jurus-jurus awal di CD ini, amatin, tiru, dan modifikasi. Kita belajar dari orang-orang yang sudah terbukti ilmunya. Dengan ilmu itu adalah pikiran, buah pikirannya mereka, buah perasaannya mereka, semua adalah gelombang. Ketika gelombang mereka menjadi gelombang kita, keputusan kita plus minus mirip dengan keputusannya mereka. Hasilnya tindakan kita mirip dengan tindakan mereka. Dan akhirnya nasib kita plus minus sama dengan mereka. Sekali lagi, orang yang sukses sudah pasti punya kelemahan. Masing-masing punya kelemahan. Setiap guru juga masing-masing punya kelemahan. Mereka bukan manusia yang sempurna, tapi alangkah baiknya kita terus belajar dari hal-hal yang mereka punya yang baik saja. Yang tidak baik lupakan, tapi bukan karena ada suatu hal yang tidak baik dari guru Anda atau orang yang begitu dahsyatnya, Anda tidak mau belajar ilmunya yang baik. Ini adalah 2 cara yang paling powerful untuk pindah gelombang. Kemudian berikutnya, apa sih prinsip-prinsip dalam mengatur keuangan yang paling dahsyat sehingga kita bisa menuju ke arah financial freedom? Yaitu adalah definisi dari kaya itu sendiri, yang saya ambil dari kata-kata Buckminster Fuller yang dikutip oleh Robert T. Kiyosaki, pengarang buku Rich Dad Poor Dad. Dikatakan oleh Buckminster Fuller, orang yang namanya kaya, apabila dia besok berhenti kerja, dia bisa hidup dengan gaya hidupnya tanpa harus berubah gaya hidup sampai dia meninggal dunia. Buckminster sendiri
adalah orang-orang yang sangat kaya. Yang anehnya, pada waktu di tahun 1927, ketika dia, anak perempuannya, Alexandra berumur 4 tahun meninggal dunia karena sakit, sedangkan dia sendiri gagal studinya di Harvard secara berganda, bukan hanya sekali, kehilangan perusahaannya, hancur keuangannya, dan dalam kondisi kelahiran anaknya yang kedua, ia menemukan diri dalam suatu depresi yang mengarah kepada bunuh diri. Ia berdiri di sebuah danau di Michigan dan kepingin bunuh diri. Kemudian di saat itu, akhirnya Buckminster Fuller menolak pokok pemikiran utama bahwa dalam hidup ini dia harus mencari nafkah guna mengejar misinya. Jadi akhirnya dia tahu bahwa itu bukan hanya keputusannya sendiri. Kemudian ia kembali kepada istrinya dan menceritakan ketetapan hatinya untuk membaktikan diri untuk melayani umat manusia tanpa memperhatikan pendapatan. Istrinya setuju. Itulah misinya Buckminster Fuller, membaktikan diri untuk melayani umat manusia tanpa memperhatikan pendapatan. Dan misi yang sangat besar ini menghasilkan prestasi yang luar biasa dahsyat. Orang yang tidak pernah lulus dari universitas ini, bahkan drop out dari Harvard 2 kali. Di tahun 1968, jumlah benda-benda temuan yang bermanfaat untuk manusia yang lain yang berasal dari karya Buckminster Fuller yang dipublikasikan mencapai lebih dari 2.100 buah per tahun. Dan orang matematika ngomong bahwa dia orang matematika, orang fisika ngomong bahwa dia orang fisika, orang seniman ngomong bahwa dia seniman, orang arsitek ngomong dia bahwa arsitek. Dia adalah penemu kubah geodesik, yaitu satu bangunan tanpa pilar yang terbesar di dunia. Dan dia mendapatkan royalti begitu banyaknya dan menjadi guru dari begitu banyak orang, termasuk Mark Victor Hansen, pengarang Chicken Soup for the Soul, yang bukunya udah laku 140 juta buku, pernah bekerja menjadi asisten pribadi, menyetir mobilnya, mengantar istrinya ke pasar selama 7 tahun. Ini testimoni dari Mark Victor Hansen, bahwa dia bilang bahwa saat paling rendah dalam hidupnya ketika dia diminta untuk keluar oleh Buckminster Fuller karena dianggap sudah cukup. Sedangkan bagi Mark Victor Hansen sendiri, saya baru belajar 7 tahun, kalau itu 10 tahun mungkin dia merasakan jauh lebih sakti dan lebih hebat lagi. Nah, prinsip mengatur uang yang paling dahsyat sehingga kita bisa menuju financial freedom, basic dari ilmu Buckminster Fuller ini. Kalau kita berhenti kerja, kita masih mendapatkan income yang cukup untuk membiayai gaya hidup kita tanpa kita harus bekerja sampai kita mati nanti. Yaitu fokus kita, apapun pekerjaan kita, orang yang kaya raya, mereka fokus membuat passive business income, atau mereka membuat money make money, atau ketiga mereka membuat license, ide atau royalti, atau tiga-tiganya mereka gunakan, salah satu, salah dua, atau tiga-tiganya mereka gunakan semua. Sehingga pada waktu mereka berhenti bekerja, mereka tetap mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai gaya hidupnya sampai mereka meninggal dunia. Kunci di sini, seperti diyakini bahwa uang tidak langsung datang dari langit, kita pasti butuh kendaraan untuk menjadi kaya. Kita bisa langsung kaya, entah terima warisan atau menikah dengan orang kaya. Tapi kalau kebetulan istri kita bukan orang kaya, suami kita bukan orang kaya, mertua kita bukan orang kaya, orang tua kita juga bukan orang kaya, kita harus menggunakan jurus ketiga, yaitu kita mencari. Kita butuh kendaraan untuk menjadi kaya. Kendaraan menjadi kaya, bisnis, properti, saham, ataupun internet. Ada statistik berbicara, betul sekali, bahwa dari 100 orang kaya, 74% berasal dari bisnismen, 10% dari profesional, dari pengacara, dari dokter, dan lain-lainnya. 10% dari karyawan, sudah pasti karyawan di sini adalah top CEOs, dan 6% dari lain-lainnya, termasuk dari multi-level marketing, dari agen asuransi. Nah, apapun kendaraan Anda untuk menjadi kaya, Anda boleh bisnis, properti, saham, ataupun internet, ataupun mau jadi profesional juga boleh, mau jadi karyawan juga boleh, mau lain-lain juga boleh, bisnismen doang juga boleh. Kita harus fokus kepada satu yang namanya wealth style. Banyak orang fokus kepada lifestyle. Maksudnya apa lifestyle? Kepingin gaya hidupnya tampak mewah. Mereka tampak mewah tapi mereka hutang. Sebetulnya mereka bukan mewah, mereka memaksakan diri. Boleh tidak hutang? Boleh, asal hutangnya produktif, bukan hutang untuk konsumtif. Maksudnya apa? Produktif dan konsumtif. Produktif berarti hutang kita menghasilkan uang yang lebih banyak di passive business income kita, sehingga membayar sendiri dan bahkan menimbulkan untung untuk kita.
Tapi kalau konsumtif, pada waktu kita hutang suatu hal yang memakan kita. Hutang yang produktif memberi kita makan, hutang yang konsumtif. Hutang ini memakan kita. Kita beli barang-barang yang terus menyedot uang kita yang lain. Kunci pertama dalam mencapai financial freedom adalah kita harus mempunyai kemampuan untuk membayar diri kita terlebih dahulu. Buku yang sangat bagus tentang hal ini adalah The Richest Man in the Babylon, buku yang dikarang oleh George S. Clason sejak tahun 1930-an, sangat-sangat powerful. Kita harus menyisihkan uang kita. Begitu kita terima uang, berapapun income Anda, entah sebagai pengusaha, sebagai apapun kendaraan Anda jadi kaya, sisihkan. Sisihkan minimal 10% untuk hari tua Anda dan tidak boleh diambil, digulungkan untuk membuat money make money, atau nantinya ketika cukup banyak Anda bisa investkan sebagian ke bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan uang tanpa Anda, atau Anda membeli royalti, membeli license, membeli ide, sehingga Anda bisa mendapatkan pensiun, uang terus tanpa Anda harus bekerja. Kemudian 20% dari uang Anda, ini saya bahas di buku Financial Revolution saya juga, 20% bayarkan hutang. Kemudian setelah hutang terbayar, 20% ini masukkan ke dalam cadangan, minimal sampai 5 atau 6 bulan gaji Anda. Jadi if something happen, Anda bisa gunakan untuk membayar. Kemudian setelah selesai 5 sampai 6 bulan uang Anda, yang 20% ini Anda boleh gunakan untuk investasi yang selebor. Kalau yang 10% tadi untuk hari tua tidak boleh diambil sama sekali, digulungkan sampai jadi besar luar biasa. Sedangkan sisanya yang 70% boleh Anda habiskan. Resep bagaimana semua orang bisa kaya, yaitu pendapatan kita lebih besar dibanding pengeluaran, atau pengeluaran kita harus lebih kecil dibanding pendapatan kita. Selisihnya kita investasikan dalam bunga yang cukup aman, dan kita tambah terus, serta hasil dari investasi tadi tidak kita ambil, melainkan kita tambah terus sampai kita mempunyai satu jumlah investasi di mana hasilnya saja cukup untuk membiayai gaya hidup kita. Untuk itu, kita harus menggunakan satu yang dikatakan oleh Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8. Keajaiban dunia ke-8 yaitu adalah bunga berbunga. Tahukah Anda, pembelian Pulau Manhattan di tahun 1626 seharga $24 yang ditukar dengan perhiasan dan manik-manik. Jika $24 ini diinvestasikan dengan bunga 8% per tahun tanpa ditambahin apapun, uang itu akan bernilai lebih dari 405 triliun $, di tahun 2008. Manhattan dengan seluruh isinya, di Empire State Building, Wall Street, Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, dan semuanya dapat dibeli kembali dengan uang hasil investasi ini. Ini adalah sangat mengagumkan. Ketika Anda mau passive income, kita harus mempunyai sejumlah uang, datangnya entah dari manapun. Kemudian yang kedua, Anda harus punya waktu, karena dengan waktu bergulung luar biasa. Yang ketiga, adanya bunga atau bagi hasil yang terus digulung. Yang ketiga, pilihan investasi yang tepat. Ini adalah cara untuk kaya aman, sehingga kita punya peternakan uang. Sedangkan untuk kaya cepat, kuncinya adalah Anda harus mempunyai nilai tambah dan punya faktor kali. Uang adalah alat tukar dari nilai tambah, dan uang adalah hanya sekedar ide. Kita bisa menghasilkan uang tanpa uang. Betul, kalau untuk mau passive income, kita harus butuh sejumlah uang. Tapi kalau kita mau menghasilkan uang, kita tidak perlu uang. Kita hanya butuh ide, serta kemampuan meyakinkan orang lain. Anda bisa jadi maklar tanpa uang sama sekali, entah maklar kecil ataupun maklar besar. Kemudian Anda bisa membuat nilai tambah. Contohnya nilai tambah. Dokter bedah dengan orang yang membukakan pintu di hotel. Dokter bedah otak khususnya bisa membukakan pintu hotel bagi orang lain. Tapi orang yang membukakan pintu di hotel, dia tidak bisa membedah otak. Sebetulnya bisa, tapi dia tidak bisa ngembaliin lagi. Cuman ngacak-ngacak doang. Kenapa dokter bedah lebih kaya dibanding orang yang membukakan pintu? Karena dia punya nilai tambah. Tapi ketika dokter bedah hanya membedah otak, dia bisa jadi kaya. Tapi ketika dia mempunyai passive business income, entah pusat bedah otak yang dia kembangkan, akhirnya dokter yang lain membedah dia punya faktor kali, dan dia mendapatkan income. Atau kemungkinan dia menemukan satu teknologi yang bisa dilaysenkan kepada seluruh dokter bedah otak di seluruh dunia, sehingga mengali nilai tambahnya bisa dimanfaatkan orang lebih banyak, dia bisa jauh lebih kaya. Orang-orang yang sangat kaya, mereka yang punya massive income atau income yang sangat besar,
Mereka fokus kepada sekali kerja yang untung sangat besar, seperti mengerjakan proyek-proyek besar, membangun jalan, membangun lapangan udara, membangun rumah sakit, menjual senjata berat, pesawat terbang, kapal pesiar. Dan mereka juga kalau tidak fokus kepada yang sekali kerja menghasilkan uang yang sangat besar, mereka fokus kepada beberapa kali kerja yang untungnya besar, seperti menjadi developer rumah mewah, importir mobil mewah, dan lain-lain. Mungkin juga dia fokus kepada mengerjakan atau menjual sesuatu dengan untung yang kecil, tetapi kepada banyak orang dan berkali-kali. Seperti membangun perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang dikonsumsi oleh banyak orang atau banyak perusahaan secara berkali-kali. Seperti pabrik mie, pabrik terigu, pabrik baja, pompa bensin, termasuk pabrik jeli pun bisa membuat orang sangat-sangat jadi kaya. Ketika dia sudah mempunyai nilai tambahnya harus dimanfaatkan kepada banyak orang, yaitu dengan menggunakan satu yang namanya faktor kali. Kalau Anda kepingin kaya masif, apa nilai tambah Anda? Fokus kepada hal-hal yang saya cerita Anda fokus tadi. Bermainlah dengan orang-orang yang sudah berada di sana, belajarlah ilmunya, dan Anda bisa mendapatkan kekayaan yang sangat besar dengan sangat cepat. Kemudian harus kita praktekkan, menyisihkan uang kita entah berapapun untuk digulungkan. Dan kita harus selalu belajar keamanan sejati dari sisi keuangan, bukan dari jenis investasi, entah properti, entah bisnis, entah saham, entah internet, ataupun apapun. Yang paling bagus adalah investasi untuk leher ke atas. Pengetahuan kita, yang kita praktekkanlah, yang membuat kita financial freedom dan aman secara keuangan. Ketika orang bilang properti bagus, tidak semua properti bagus. Bisnis, kalau Anda bisnis Anda bisa kaya. Tidak semua bisnis yang Anda gelutin membuat Anda kaya. Bahkan banyak bisnis yang membuat Anda jadi bangkrut. Internet, tidak semua internet bisa membuat Anda jadi kaya. Saham membuat orang kaya. Tidak semua saham bisa membuat Anda kaya. Tapi pengetahuan Anda, strategi-strategi yang terbukti berhasil tentang bisnis, tentang properti, tentang saham, tentang internet, itulah yang ketika dipraktekkan, sekali lagi dipraktekkan, yang membuat kita menjadi kaya. Saran saya, teruslah belajar dari orang-orang yang sudah terbukti berhasil. Di program Master Breakthrough saya kumpulkan banyak orang yang jauh lebih ahli dibanding saya, termasuk ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari, yang sudah saya praktekkan, sehingga kita bisa lebih sukses di bidang bisnis, di bidang properti, ataupun di marketing, di internet, di saham. Ini yang akan membuat kita menjadi kaya. Ini adalah awal dari perjalanan Anda. Saya juga mempunyai CD yang lain, Financial Revolution, ada 7 CD, kemudian ada juga koleksi dari 43 CD serta VCD saya. Teruslah ambil waktu, investasi ke leher ke atas untuk membuat Anda jauh lebih kaya. Mulai hari ini, tulis di buku sukses Anda, komitmen Anda untuk terus belajar tentang bagaimana jadi kaya. Ini penting. Apapun yang Anda pelajarin, hati-hati, Anda akan menjadi. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, Anda bisa jadi guru bahasa Inggris. Bukannya saya melarang Anda belajar bahasa Inggris, tapi please Anda belajar satu lagi, yaitu belajar menjadi kaya. Seperti yang saya ingatkan di CD-CD di awal, belajar apapun boleh, tapi please belajar satu, jadi kaya. Komitmenlah Anda mulai hari ini belajar untuk menjadi kaya. Tambah buku-buku Anda tentang buku-buku bagaimana menjadi kaya. Kemudian langganan koran-koran yang membuat Anda mulai paham tentang saham, tentang bisnis. Komitmenlah Anda terus belajar untuk menjadi kaya. Itu yang pertama, tulis bahwa hari ini saya mempunyai satu profesi, yaitu profesi orang kaya, yang terus belajar menjadi kaya. Itu tulis di buku sukses Anda. Kemudian yang kedua, mulai saat ini juga tulis berapa persen dari income Anda. Saya tidak peduli berapa persen dari income Anda yang akan Anda gulungkan. Misalnya minimal 10%, minimal 2%. Lebih boleh? Boleh. Kurang boleh? Tidak boleh. Minimal sekian persen Anda gulungkan untuk membuat passive business income atau untuk membuat make money Anda, sehingga Anda tidur pun bisa mendapatkan uang. Terus belajar tentang investasi, tentang saham, tentang bisnis, tentang internet, tentang properti, tentang apapun yang bisa membuat Anda menjadi jauh lebih kaya dibanding hari ini. Sekali lagi, ini adalah awal perjalanan hidup Anda. Tulis sekarang juga berapa persen yang Anda ingin sisihkan dan komitmen. Setelah itu, di paragraf kedua, Anda harus menulis alasan yang sangat kuat kenapa Anda harus menyisihkan. Nikmatnya apa? Sengsaranya apa kalau Anda tidak menyisihkan uang? Kalau Anda tidak punya cadangan, kalau orang tua sakit, kalau anak sakit, apa yang jadi? Kalau diri Anda sakit, Anda tidak punya cadangan. Apa yang Anda harus lakukan? Anda harus punya cadangan. Dan Anda harus mempunyai simpanan untuk hari tua, yang money make money, atau istilah saya adalah ternak uang. Pasti bermanfaat.
Sampai jumpa di CD berikutnya. Saya Tong Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.